Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air tahun 2004 disebutkan bahwa DAS adalah wilayah daratan sebagai suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan menuju ke danau atau ke laut secara alami. Sedangkan batas darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan. Berbicara mengenai pengelolaan DAS adalah suatu pendekatan yang melibatkan teknologi tepat guna dan strategi sosial untuk memaksimalkan pengembangan lahan, hutan, air, dan sumber daya manusia dalam suatu daerah aliran sungai yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkesinambungan. Daerah aliran Sungai Jompi memiliki luas kurang lebih 92,5 hektar terletak di Kecamatan Katobu dan merupakan aspek penting bagi kondisi mata air Jompi. Melihat kondisi tersebut, sudah pasti mata air Jompi ini sangat dirasakan kebermanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan air. Selain dijadikan sebagai kebutuhan utama untuk rumah tangga, DAS Jompi sampai kini menjadi objek sarana masyarakat untuk Meski hulu DAS Jompi kejernihan air masih terjaga, tetapi pada bagian hilir kualitas air DAS Jompi mengalami warna keruh karena pembuangan limbah domestik rumah tangga. Adapun masalah yang kedua, erosi tanah akibat hujan memicu adanya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan Sungai Jompi dan juga kualitas air pun menurun drastis dari tahun ke tahun. Yaitu, pertama, adanya pengolahan ruang melalui usaha pengaturan penggunaan lahan dan konservasi tanah dalam arti yang luas. Kedua, pengolahan sumber daya air melalui konservasi, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian daya rusak air. Dan yang ketiga, pengolahan vegetasi yang meliputi pengolahan hutan dan jenis vegetasi darat lainnya yang memiliki fungsi produksi dan perlindungan terhadap tanah dan air. Harapannya bahwa adanya pembinaan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian kualitas air DAS Jompi, termasuk pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah Kabupaten Muna dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sehingga ikut berperan dalam upaya pengolahan DAS Jompi. Langkah-langkah yang harus diperbaiki pada DAS Jompi adalah yang pertama, melakukan roboisasi atau penghijauan pada hutan Jompi yang telah mengalami kegundulan menggunakan konsep agroforestry. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Muna tidak hanya menetapkan peraturan-peraturan tetapi mengadakan pengawasan di lingkungan masyarakat serta memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Maka tercipta respons serius dari masyarakat, membuat mereka jera untuk tidak melakukan pembuangan limbah secara terus-menerus yang dapat mencemari perairan hilir DAS Jompi. Dan yang ketiga, yaitu memantapkan fungsi kelembagaan yang mengelola DAS Jompi dengan menerapkan prinsip yaitu pengembangan sumber daya alam, lahan, hutan, dan air, orientasi ekonomi yang kuat dan diimbangi dengan komitmen terhadap perlindungan fungsi lingkungan yang berimplikasi pada munculnya persoalan dalam implementasi tata ruang DAS Jompi. Dan terakhir, prinsip menjadikan masyarakat bagian internal dari ekosistem DAS. Tentunya akan membawa dampak baik bagi masyarakat sekitarnya, seperti memperbaiki keseimbangan ekologi, yaitu hubungan tata air hulu dengan hilir, kualitas air, kualitas dan kemampuan lahan, dan keanekaragaman hayati. Tak lain, masyarakat dapat memanfaatkan air secara nyaman. Yang kedua, meredam tingginya debit sungai pada musim hujan dan berpotensi memelihara kestabilan air Sungai Jompi pada musim kemarau. Dan yang ketiga, masyarakat sekitarnya dapat terhindar dari wabah atau jangkit penyakit karena kualitas DAS telah dibenahi. Itulah pengamatan saya mengenai bagaimana cara mengolah DAS Jompi. Saya atas nama Muhammad Amdi dari mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Haryo mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengamatan saya mengenai bagaimana cara mengolah DAS Jompi. Saya atas nama Muhammad Amdi dari mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Haryo mengucapkan terima kasih banyak.